Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, atau berbagi dan juga beropini tentang sebuah pengalaman uh, berbelanja di marketplace ya, belanja online khususnya di Shopee. Jadi setelah beberapa kali ya, sejak beberapa tahun yang lalu saya belanja di Shopee, baru kali ini mengalami sebuah kejadian ya. Jadi ceritanya begini, suatu saat saya itu ingin membeli produk deodoran spray ya, semacam ini, maaf, merek dan nama tokonya ini saya samarkan ya. Jadi botolnya spraynya itu putih semacam ini ya. Kemudian setelah proses pemesanan, pembayaran ya lewat Shopee dan lain sebagainya, kemudian sudah mulai dikemas, dikirim dalam perjalanan, dan beberapa hari kemudian tiba ya. Namun setelah tiba, diantarkan oleh kurir, saya terima, kemudian saya buka, saya unboxing. Saat itu tidak saya video ya, sayangnya, jadi cuma saya potret. Betapa terkejutnya saya ketika isinya ya itu semacam ini saya foto ya. Loh, ini isinya bukan deodoran spray semacam ini yang botolnya warna putih, tetapi kok botolnya warna hitam, dan juga ada lap microfiber ya, seperti lapnya kacamata ya. Setelah saya perhatikan, yang datang ini tidak sesuai dengan pesanan saya ya. Ini malah phone cleaner ya, atau pembersih HP ya. Nah, saat itu kok tiba-tiba saya itu langsung mengajukan pengembalian di di akun saya. Jadi saya langsung mengajukan pengembalian. Mungkin itu kesalahan saya ya, jadi saya tidak komplain dulu, bertanya ke penjualnya lewat chat ya. Itu baru saya lakukan setelah saya mengajukan pengembalian. Mungkin itu kekeliruan saya ya, mungkin karena kepanikan atau gimana. Jadi yang datang ini phone cleaner, bukannya deodoran spray yang saya pesan ya, macam ini, botolnya putih, tapi yang datang adalah botolnya warna hitam, ada lap microfibernya ya. Jadi yang datang bukan deodoran spray tapi phone cleaner ya, sehingga spontan langsung saya ajukan pengembalian tanpa saya chatting dulu ke penjualnya. Ini mungkin kesalahan saya mungkin ya. Jadi saya baru ingat untuk chat komplain ke penjualnya ya, itu setelah saya mengajukan pengembalian ya. Pada saat saya ikuti alur prosedur dari pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan ya, saya isi formulirnya ya. Di situ ya, ini barangnya, maaf saya samarkan ya. Ini di proses pengembalian ini masih dalam peninjauan ya. Masih dalam peninjauan. Kemudian saya baru ingat untuk saya komplain ke penjualnya, saya chat. Nah, seharusnya chat dulu ya. Jadi ini pengalaman berharga buat saya. Jadi saya akan mengajukan pengembalian dulu sebelum chat ke penjualnya. Ya, ini mungkin kesalahan saya. Nah, saya setelah ingat, coba saya chat komplain ke penjualnya. Ya, saya bilang gini, loh ini kok paketnya yang datang bukan deodoran spray ya, tetapi phone cleaner. Dengan saya melampirkan bukti foto yang sudah saya upload di pengajuan pengembalian maksudnya. Ya, saya bilang juga saya sudah ajukan pengembalian dan statusnya sedang ditinjau oleh Shopee. Saya tanya, ini solusinya gimana? Selanjutnya si penjualnya langsung membalas, mohon maaf kak, atas kesalahan kami, kakak ajukan pengembalian ya kakak, nanti kami ACC, katanya begitu. Namun betapa terkejutnya saya setelah balasan dari chat penjual tersebut, ketika saya lihat status pengembalian saya di Shopee,
itu langsung disetujui. Waduh, ini gimana? Proses pengembaliannya barang belum, lah kok sudah disetujui ini. Otomatis kan ya prosesnya selesai ya. Lantas kebingungan saya ini karena baru pertama kali saya mengalami hal semacam ini. Saya coba tanyakan ke penjualnya, saya chat lagi ke penjualnya. Dengan saya screenshot ini tadi status apa pengembalian ini. Ya, ini barangnya belum saya kembalikan, kirim balik lah kok dananya sudah dikembalikan oleh Shopee. Wah, gimana ini, saya bingung sekali saat itu. Entah saya screenshot, saya kirimkan ke chat penjualnya. Yang saya bilang, pengajuan pengembaliannya sudah disetujui oleh Shopee. Selanjutnya bagaimana dengan cara pengembalian atau pengiriman balik barangnya ke Anda? Ya. Terus saya chat lagi, pengembalian dananya ke Shopee saya telah disetujui atau sudah diterima. Terus bagaimana ini prosedur pengembalian kirim balik barang ke Anda selaku penjualnya? Apakah saya salah langkah? Ini salah ketiknya. Maksudnya apakah saya salah langkah dalam proses pengajuan pengembalian? Itu saya tunggu-tunggu ya. Mulai dari jam 14.28 sampai 14.39. Ya. Itu tidak dibalas-balas oleh penjualnya. Padahal saya tahu statusnya itu kadang-kala dia masih online juga. Lantas di pukul 15.11 ya, seperti itu chat saya itu, saya kirim lagi pesan ke penjualnya. Saya tanya begini, apakah saya yang salah langkah ya dalam memilih opsi pengajuan pengembalian barang ya, dan pengisian formulir maksudnya. Kok oleh pihak Shopee langsung ada pengembalian dana ke Shopee Pay saya tanpa ada info bagaimana cara pengembalian barangnya dulu. Maaf kalau saya salah langkah. Terus bagaimana solusinya ya? Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini saya bingung sekali ya. Oh, barangnya belum dikirim balik lah kok sudah dananya dikembalikan oleh Shopee ke Shopee Pay saya. Dan ini saya tunggu lama sekali. Tidak ada respon-respon dari penjualnya. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya saya coba cari referensinya ya, untuk mengetahui bagaimana solusinya, ya, untuk menambah wawasan saya. Karena saya benar-benar baru pertama kali mengalami kejadian semacam ini. Saya cari mengenai masalah tersebut di YouTube ya, dan memang ada satu video, saya lupa dari channel mana. Saya ikuti, kemudian saya baca itu semua komentar-komentar dari netizen yang mengalami hal yang serupa dengan yang saya alami saat ini. Ya, pada saat itu saya baca komentarnya, loh kok ada yang bilang katanya salah satu netizen yang mengalami kejadian serupa, kemudian dia chat dengan operator Shopee, itu kok dibilangin nggak usah dikembalikan barangnya. Loh, kalau gitu kan, waduh, nanti penjualnya rugi dong, yang untung pembelinya. Yang nggak enak juga sih ya. Tapi saya juga mikir ini harga barang segini ya, kurang lebih 15.000 lah ya katakan. Ini kalau saya kembalikan misalnya biaya pengiriman balik ini ditanggung oleh pembeli ya, waduh ya rugi saya, pepok ya. Misalkan katakan ongkosnya 10.000 ongkos kirimnya, ini barangnya 15.000. Ya sebenarnya saya tidak apa-apa sih, tapi ya sisi lain ya agak rugi, tapi kan gimana lagi, saya tidak enak kepada penjualnya kalau tidak saya kirim balik ini ya. Jadi saya terus cari gimana solusinya mengenai masalah ini di video-video YouTube ya. Saya juga baca komentar-komentarnya ya, sambil menunggu ini tadi balasan dari chat penjualnya. Sampai malam sekitar mungkin ya habis maghrib ya, sampai jam 7 tidak ada balasan dari penjualnya, padahal saya lihat juga statusnya beberapa menit ya, itu online. Akhirnya ya saya berinisiatif untuk menghubungi customer service Shopee ya, di chatnya di aplikasi Shopee ya. Saya bilang begini ya, begini, kemudian dibalas
kasus pengembaliannya dari penjualan yang mana, ya, dari beberapa transaksi itu disodorkan kepada saya di chat itu, kemudian saya pilih yang ini, dan saya tunggu sebentar, kemudian dibalas. Balasannya semacam ini, cukup menarik, ya, cukup menarik bagi saya. Nah, balasannya begini, saya bacakan ya, ini saya screenshot. Terima kasih telah menghubungi kami, Kak. Berdasarkan situasi yang Kakak alami, pengembalian dana ke ShopeePay sudah diproses karena Kakak memenuhi syarat untuk pengembalian dana otomatis setelah pengajuan diterima dan disetujui. Untuk kasus ini, tidak perlu mengembalikan barang kepada penjual karena pengajuan pengembalian dana Kakak sudah diterima dan disetujui sebelum proses pengembalian barang dilakukan. Nah, ini mungkin karena saya salah langkah, mungkin karena saya panik, jadi saya belum mengikuti prosedur bagaimana proses pengembalian barang, ya, karena saya belum komplain chat dulu ke penjualnya, namun buru-buru saya ajukan pengembalian. Ya, ini mungkin pengalaman bagi saya, dan ini saya bagikan, saya sharingkan supaya kita tetap tenang dan bisa berpikir jernih sehingga tidak mengalami semacam ini. Ya memang harganya nggak sepele, tapi kalau ya nggak enak juga ya kalau penjualnya mengalami kerugian, ya kan. Tapi kalau saya kembalikan pakai biaya saya pembeli, ya saya tekor, ya jadi semacam itu. Terus di baris berikutnya ini kalimatnya begini, jika penjual belum merespon, Kakak bisa menunggu hingga 2 kali 24 jam, artinya bisa menunggu maksimal 2 hari ya, untuk mendapatkan jawaban dari penjual. Jika tidak ada respon, silakan hubungi kami. Kami di sini maksudnya adalah customer service Shopee ya. Hubungi kami kembali agar kami dapat membantu lebih lanjut. Ya sudah, akhirnya saya biarkan begini ya. Statusnya semacam itu meskipun sudah selesai ya, karena pengembalian dana juga sudah saya terima. Jadi saya benar-benar sabar ini menunggu 2 kali 24 jam, menunggu jawaban dari chat penjualnya. Saya tunggu sudah 2 kali 24 jam loh kok, atau 2 hari nggak dijawab-jawab ini sama penjualnya, padahal saya lihat statusnya dia sudah online beberapa menit yang lalu begitu. Ya sudah, ketika saran dari CS atau customer service Shopee ini sudah saya lakukan, sudah 2 kali 24 jam tidak ada balasan, tidak ada respon dari chat penjual, maka saya coba hubungi lagi customer service Shopee ya, melalui aplikasi Shopee. Saya chat ke customer service-nya. Ya, kemudian ditanya lagi, kira dari transaksi yang pernah saya lakukan itu barang yang mana ya. Kemudian saya pilih seperti saya hubungi dulu yang pertama dulu ya, customer service-nya. Dan saya menunggu jawabannya beberapa menit begitu, dan ini jawabannya ya. Jadi saya plong lega dengan jawaban terakhir dari customer service Shopee ini. Jadi ini membuat saya mantap, tidak ragu, ya udah. Ya. Ini jawabannya. Ya, benar sekali. Kakak tidak perlu mengembalikan barang tersebut kepada penjual karena pengembalian dana sudah diterima dan status pengembalian barang sudah selesai. Terima kasih telah bersabar menunggu, semoga informasi ini membantu. Jika ada pertanyaan lain atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami kembali. Nah, jadi di sini sudah memantapkan saya bahwa saya tidak perlu mengembalikan barang tersebut ke penjualnya, karena penjualnya sudah nggak merespon. Mungkin ya, karena statusnya juga sudah nggak selesai ya. Ya udahlah, mungkin mikirnya diikhlaskan, direlakan gitu saja. Meskipun dalam hati kecil saya merasa nggak enak juga ini kepada penjualnya ya, tapi ya sudahlah. Jadi komentar netizen yang mengalami kejadian yang sama dalam sebuah video referensi yang saya cari tentang masalah ini yang baru pertama kali saya alami ini memang benar adanya. Kadang kita nggak perlu mengembalikan barang yang
keliru dikirim oleh penjualnya, mungkin karena kelalaian, keteledoran, kurang ketelitian dari bagian packingnya. Padahal di sini ya, di status labelnya yang pengiriman ini anu loh, nggak benar loh isinya ya, deodoran spray warna putih macam ini, namun yang datang kok phone cleaner, pembersih telepon, pembersih HP dengan botol warna hitam. Waduh, ini berarti memang kesalahan dari penjualnya ya. Nah, sebelumnya ada satu cerita sebelum saya hubungi lagi customer service Shopee melalui aplikasi dengan jawaban yang kedua ini. Nah, sesuai dengan jawaban yang pertama, di mana saya disuruh menunggu 2 kali 24 jam. Ya, apakah ada respon apa enggak dari penjualnya yang telah saya chat. Ya, kalau enggak, saya disuruh menghubungi customer service Shopee lagi. Ini saya berinisiatif menghubungi nomor HP ya. Di sini kan ada di label pengiriman yang ditempelkan di box paket Shopee itu kan ada ya, nama pengirimnya, tokonya apa, kemudian di situ kan ada nomor HP-nya. Nah, nomor HP-nya itu coba saya masukkan di nomor kontak saya, nomor kontak HP, kemudian saya coba apakah dia memakai aplikasi WA apa enggak. Ternyata memakai, dan coba saya ulangi ya pertanyaan saya dan lain sebagainya, itu saya screenshotnya yang di sini di chat di aplikasi Shopee ini. Coba saya kirim ulang pertanyaan ini ke nomor WA-nya si penjual yang ada di label ini pengiriman. Namun lagi-lagi nggak ada ya, nggak ada jawaban. Ya udah, nggak ada respon, nggak dibales. Akhirnya ya saya tunggu sampai benar-benar sesuai dengan saran CS Shopee ya, 2 kali 24 jam. Begitu sudah melebihi 2 kali 24 jam atau 2 hari ya, ya saya hubungi lagi customer service-nya dan jawabannya semacam ini, memang saya tidak perlu mengembalikan ke penjualnya, dan ini ya memang resiko yang harus dihadapi, yang harus diterima oleh si penjualnya ya. Ya di sini sebagai pembeli ya kita diuntungkan, tetapi dalam hati kecil saya ya nggak enak juga ya, meskipun harganya sepele, tapi kan ini bukan hak kita, tapi gimana lagi ya, memang hanya semacam ini ya. Oleh sebab itulah pengalaman saya ya, dari beberapa kali belanja di Shopee dan baru kali ini mengalami kejadian semacam ini, ya saya pikir menarik juga kalau saya bagikan pengalaman saya sharingkan pengalaman saya ini kepada Anda semua ya, di channel saya ini. Semoga pengalaman berharga ini ya bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Dan saya rasa sekian saja ya video kali ini, dan terima kasih Anda sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.